Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amalia, kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 fase C pada semester 2. Di sini kita akan mempelajari pada bab 6, yakni tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna tersirat dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan konsep keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Ya, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang jujur, setia kawan, dermawan, bijaksana, dan sangat mencintai Rasulullah. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah, yaitu tahun 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Di masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah, tetapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar? Karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi julukan yaitu Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Ia adalah laki-laki yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian sering banyak dipakai. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah SAW. Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan, ejekan dan ketidakpercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu, di belakang nama beliau diberi gelar As-Siddiq, lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Karenanya, Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian tuan pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak.
Sejak saat itu, Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan kaum kafir Makkah. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah SAW yang setia dan mencintai Rasulullah. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijrah. Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat lain yang berangkat lebih awal, tetapi ia setia menemani Rasulullah SAW yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah SAW, ia rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasul yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Makkah bersenjata. Ia terus saja melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Makkah, Abu Bakar bersama Rasulullah istirahat sementara di Goa Sur. Saat kaum kafir sampai di depan Gua Sur, sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Namun, Rasulullah meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwa Allah pasti akan menolong. Benar yang disampaikan Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan laba-laba di mulut goa dan bersarang di sana. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki goa karena menyangka tidak mungkin Rasulullah SAW berada di dalam goa karena di mulut goa terdapat sarang laba-laba. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW hingga saat Rasulullah tidur di pangkuannya, ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun, ia tidak bergerak karena khawatir Rasulullah akan terbangun. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat membantu kalian untuk lebih memahami kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperdalam ilmu sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.